Ada yang bertanya mengapa naiknya tingkat PHK itu bisa membantu menurunkan tingkat inflasi. Gini, saat ini masalah di banyak negara adalah tingkat inflasi yang tinggi di mana harga barang dan jasa naik tajam. Inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak. Jadi untuk menurunkan tingkat inflasi, pemerintah harus menurunkan jumlah uang yang ada tadi. Satu sektor yang sangat mempengaruhi jumlah uang adalah total gaji pekerja satu negara. Saat pemerintah menaikkan suku bunga, biaya operasional perusahaan akan naik sehingga banyak perusahaan melakukan PHK. Makin sedikit pekerja, makin sedikit total gaji yang dibayarkan, sehingga jumlah uang yang beredar pun bisa berkurang dan tingkat inflasi itu bisa menurun. Itu jawaban singkatnya. Dulu waktu saya belajar ekonomi, ada satu konsep ekonomi yang nggak terlalu jelas hubungannya buat saya. Itu adalah hubungan antara tingkat pengangguran atau tingkat PHK dengan tingkat inflasi. Konsep itu berkata bahwa semakin tinggi tingkat PHK, semakin rendah tingkat inflasi yang akan terjadi. Anda bingung juga? Sebelum kita lanjut, saya mau minta tolong untuk Anda bisa like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang yang mengenal channel Ngobrol KPK ini, di mana Anda bisa belajar mengenai ekonomi dan keuangan dari sumber yang bisa diandalkan dan terpercaya. Waktu terjadinya pandemi COVID-19, pemerintah harus menolong banyak warga negaranya yang mengalami kesulitan keuangan. Apa yang pemerintah lakukan? Pemerintah melakukan berbagai program stimulus ekonomi, artinya pemerintah mencetak begitu banyak uang baru untuk didistribusikan kepada masyarakat melalui berbagai program bantuan ekonomi, bantuan tunai langsung, atau program vaksinasi gratis. Tapi ingat bahwa vaksin COVID-19 itu sangat mahal. Dan pemerintah harus menanggung semua biaya vaksin tadi, termasuk juga biaya distribusi dan program penyuntikan vaksin tadi. Jadi total jumlah uang yang beredar di pasaran sebelum dan selama pandemi COVID-19 ini naik tajam. Dan naiknya jumlah uang ini menyebabkan terjadinya inflasi atau naiknya harga barang dan jasa. Tingkat inflasi yang terus naik ini tidak boleh dibiarkan. Karena tingkat inflasi yang terus terjadi bisa menyebabkan terjadinya hyperinflation, di mana nilai uang sudah benar-benar jatuh, dan ini terjadi salah satunya di Zimbabwe, di mana tingkat inflasi pernah mencapai angka 500% per tahun. Jadi sebelum masalah inflasi ini jadi tambah tidak terkendali, pemerintah harus dengan cepat melakukan intervensi dan membuat kebijakan ekonomi yang bisa menurunkan tingkat inflasi ini. Sama seperti obat yang kita makan saat kita sakit, tindakan dan kebijakan ekonomi ini pasti tidak enak, tidak populer. Tapi ini harus dilakukan untuk mencegah kondisi ekonomi yang lebih buruk. Jadi untuk mengurangi inflasi, pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar di pasaran. Satu kebijakan ekonomi yang bisa diambil pemerintah untuk menurunkan jumlah uang yang beredar di pasaran, itu dengan cara menaikkan tingkat suku bunga dasar. Naiknya tingkat suku bunga dasar ini akan menaikkan tingkat suku bunga tabungan atau deposito dan juga menaikkan tingkat suku bunga kredit. Saat suku bunga tabungan naik, masyarakat akan lebih tertarik untuk menyimpan uangnya di bank. Dan itu berarti jumlah uang yang beredar di pasaran akan bisa berkurang. Saat suku bunga kredit itu naik, biaya operasional perusahaan akan naik karena mereka harus bayar biaya beban bunga yang lebih besar setiap bulannya. Sehingga akhirnya perusahaan akan dipaksa untuk mengurangi biaya perusahaan dengan cara mengurangi jumlah karyawan mereka. Nah, semua efek tadi ketika digabungkan akan menurunkan jumlah uang yang beredar, sehingga inflasi bisa dikendalikan. Sampai jumpa di video saya berikutnya, di mana saya akan bahas mengenai hubungan antara tingkat PHK dengan harga saham. Jika Anda punya saran topik video, silakan tulis topik Anda di kolom komen, dan saya akan pilih salah satu topik untuk saya bahas dalam video saya berikutnya.